Sebelumnya, kita sudah pernah membahas kaidah pencacahan, yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia atau biasa kita sebut dengan istilah filling slots. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai permutasi dan kombinasi. Ibu ambil contoh, misalkan kita akan menghitung nilai dari 5 permutasi 3. Maka, kita tuliskan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial. Kita akan menjabarkan pembilangnya sampai dengan penyebut terbesar. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 2 faktorial, karena 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Artinya, kita akan menjabarkan 5 faktorial ini sampai dengan 2 faktorial saja. Kita tuliskan 5 dikali 4 dikali 3 dikali dengan 2 faktorial. Kemudian, angka 2 di pembilang dan penyebut kita sederhanakan, sehingga kita peroleh 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Kita ambil contoh kedua, misalkan kita akan menghitung nilai dari 7 permutasi 2. Berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 2 faktorial. Kita akan menjabarkan 7 faktorial ini sampai dengan penyebut terbesarnya saja. Penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 7 dikurangi 2, 5 faktorial. Berarti 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Tidak perlu sampai dengan 1. Karena angka 5 faktorial di pembilang bisa kita sederhanakan dengan 5 faktorial di penyebut. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 42. Contoh berikutnya, ditanyakan berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata matematikawan. Oke, pertama kita hitung dulu nih matematikawan ada berapa huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Keseluruhan ada 13 huruf. Berarti kita tuliskan 13 faktorial dibagi dengan jumlah unsur yang sama. Jumlah unsur yang sama kita mulai dari huruf M. Ada berapa huruf M? Ada 2 huruf M. Berarti kita tuliskan 2 faktorial. Kemudian hitung lagi, selain huruf M ada huruf apa lagi yang kembar? Ada huruf A. 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan 4 faktorial. Ada lagi enggak? Ternyata masih ada. Ada huruf T. 2. Berarti kita tuliskan 2 faktorial. Ada lagi tidak huruf yang kembar? Ternyata sudah enggak ada. Berarti kita hitung 13 faktorial ini akan kita jabarkan sampai dengan penyebut terbesar. Penyebut terbesarnya adalah 4 faktorial. Sehingga kita tulis 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, 4 faktorial bisa kita sederhanakan. Kemudian 2 faktorial ini kita uraikan menjadi 2 kali 1. 2 kali 1 kan 2. Jadi kita sederhanakan 12 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 64.864.800. Berikutnya, kita akan membahas permutasi susunan melingkar atau biasa kita sebut dengan permutasi siklis. Nah, permutasi siklis terjadi dalam susunan melingkar. Kalau ada 2 objek, A dan B duduk melingkar, maka susunan yang mungkin hanya ada satu cara. Bagaimana? Yaitu A dan B, atau B dan A. Ini sama saja, bukan? Nah, sekarang bagaimana kalau ada 3 objek A, B, dan C duduk melingkar? Ada berapa banyak cara? Caranya ada 2 cara. Apa saja tuh? A, C, B, kemudian A, B, C.
Dengan kata lain, C di antara A dan B, kemudian susunan yang kedua B di antara A dan C, sehingga ini ada 2 cara. Tadi ini ada 1 cara. Kita ambil contoh lagi, misalkan kalau ada 4 objek bagaimana? Kalau ada 4 objek, maka susunannya seperti ini. Ada berapa susunan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ada 6 susunan atau 6 cara. Dari pemaparan ilustrasi di atas, kita peroleh rumus dari permutasi siklis adalah N dikurangi 1 faktorial. N ini adalah banyak objeknya. Jadi, jika kita ambil contoh 4 objek tadi, maka dapat kita hitung dengan mudah, yaitu 4 dikurangi 1 faktorial. Jadi, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6 cara. Kita ambil satu contoh lagi, misalkan 8 peserta konferensi akan menempati kursi pada meja bundar. Ada berapa macam susunan posisi duduk yang dapat terjadi? Nah, hal ini dapat kita hitung dengan permutasi siklis. Unsurnya ada 8 atau ada 8 objek. Karena ada 8 peserta, maka dapat kita tuliskan jumlah permutasi siklisnya atau banyak permutasi siklisnya adalah 8 dikurangi 1 faktorial, yaitu 7 faktorial. Sehingga kita tuliskan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 5040. Dalam kaidah pencacahan, selain permutasi, kita juga akan belajar mengenai kombinasi. Nah, kombinasi itu adalah pengelompokan unsur atau objek tanpa memperhatikan urutan. Perbedaannya dengan permutasi, kalau permutasi tadi memperhatikan urutan. Nah, dalam kombinasi ini, AB sama dengan BA. Contoh dalam permutasi tadi, ketika kita menghitung banyaknya cara dalam memilih ketua, sekretaris, dan bendahara, kenapa menggunakan permutasi? Karena misalkan ada A, B, dan C, ketika si A yang menjadi ketua akan berbeda halnya ketika si B menjadi ketua, atau si C. Begitu pula sebaliknya. Kalau A menjadi bendahara, kemudian B menjadi ketua, dan C menjadi sekretaris, ini akan berbeda ketika si A-nya menjadi ketua, B-nya menjadi bendahara, dan C-nya menjadi sekretaris. Karena memperhatikan urutan, maka ini menggunakan permutasi. Nah, kalau dalam kombinasi, kita tidak memperhatikan urutan. Artinya, AB sama dengan BA. Untuk menentukan kombinasi, kita dapat menggunakan rumus N. Kombinasi K adalah N faktorial per N dikurangi K faktorial dikali dengan K faktorial. Kita ambil contoh, misalkan dalam suatu sekolah akan mengirimkan 3 orang. 3 orang ini sebagai wakil untuk mengikuti lomba desain grafis. Jika yang tersedia ikut itu 7 orang, maka banyak cara untuk menentukan ketiga wakil tersebut adalah sebelum kita mengerjakan soal ini, perlu diidentifikasi dulu apakah menggunakan permutasi atau kombinasi. Taunya dari mana? Nah, kita perhatikan ditunjuk sebagai apa? Sebagai wakil untuk mengikuti lomba desain grafis. Berapa orang yang ditunjuk? 3 orang. Kita misalkan 3 orang itu adalah si A, B, dan C. Ketika A, B, dan C terpilih sebagai wakil untuk mengikuti lomba desain grafis, ini akan sama dengan ketika yang terpilih itu A, C, dan B. Kenapa? Karena sama-sama 3 orang dan posisinya pun sama. Oleh sebab itu kita menggunakan kombinasi. Tinggal kita hitung saja. Kombinasi 7 dari 3, artinya kita hitung 7C3. Berarti 7 faktorial per 7 dikurangi 3 faktorial dikali dengan R-nya atau K-nya. Berapa? 3 faktorial. Hasilnya adalah 7 faktorial per 7 dikurangi 3, 4 faktorial dikali 3 faktorial. 7 faktorial ini akan kita jabarkan sampai dengan penyebut terbesarnya saja, yaitu 4 faktorial. Berarti kita tulis 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikali
3 dikali 2 dikali 1. Jadi 4 faktorial dapat kita sederhanakan. Kemudian 6 dan 3 kita sederhanakan menjadi 2, 2 dan 2, diperoleh hasil akhirnya adalah 7 dikali 5, sama dengan 35 cara. Jadi untuk memilih 3 orang dari 7 orang ada 35 cara.